Alih-alih menyehatkan, makanan bergizi gratis dari negara justru bikin ratusan anak jatuh sakit. 11 Mei 2025, sebanyak 223 siswa dari TK hingga SMA di Kota Bogor mengalami gejala keracunan setelah menyantap paket makan bergizi gratis atau MBG. Gejala yang muncul sakit perut, pusing, mual, muntah hingga diare. Pemerintah Kota Bogor menetapkan insiden ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Namun kejadian di Kota Bogor bukan satu-satunya. Di akhir April, 165 siswa di Cianjur juga dilaporkan mengalami keracunan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat keracunan MBG terjadi di 10 provinsi sejak Januari 2025. Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bogor menemukan 2 bakteri berbahaya dalam sampel makanan E. coli dan Salmonella. Sampel yang diuji meliputi nasi, telur, tahu, tumis toge, dan bahan lainnya. Pemeriksaan lanjutan termasuk kualitas air dan kondisi para siswa masih berlangsung. Bakteri ini dikenal sebagai penyebab umum keracunan makanan di seluruh dunia. Kok bisa ya 2 bakteri ini masuk ke dalam MBG buat anak-anak sekolah? E. coli sebenarnya hidup secara alami di usus manusia dan hewan. Namun jenis tertentu seperti O157H7 bisa menyebabkan penyakit serius. Bakteri ini bisa masuk ke makanan melalui kontaminasi kotoran yang menempel pada tangan, alat masak, atau bahan makanan mentah seperti daging dan sayuran. Salmonella di sisi lain berasal dari daging, telur, atau produk hewani lain yang tidak dimasak dengan sempurna. Penyebarannya bisa sangat cepat terutama jika peralatan tidak higienis atau koki tidak mencuci tangan setelah memegang bahan mentah. Jika makanan disimpan terlalu lama dalam suhu ruang, risiko infeksi meningkat drastis. Celahnya bisa di setiap fase itu, dari mulai dia bahan bakunya yang harus juga diproses kan supaya jadi bersih ya, memenuhi standar higienitas. Dari mulai juga dia memproses makanannya, masaknya misalnya, terus tempat memasak itu dapur ya, kemudian bagaimana dia mengemas ya, dan bagaimana mengirimkan. Dan termasuk juga durasi ya. Kalau sebagai epidemiolog kita cari ini di mana yang menjadi titik lemahnya. Ya, dari mulai tadi hulu sampai hilir itu termasuk di ruang di mana anak-anak itu makan ya. Karena tempat anak-anak itu makan juga bisa menjadi titik rawan gitu. Itulah sebabnya sebetulnya kalau di negara-negara yang sudah menjalankan program makan untuk anak-anak sekolah, makan itu bukan di kelas. Makan itu di tempat makan yang disediakan, yang dijaga kebersihannya. Kalau kelas itu ya banyak potensi anak-anak lari dari mana, dari toilet segala macam, dan mereka tentunya punya risiko ya, apalagi kalau tidak disediakan wastafel, tidak membiasakan cuci tangan dulu semuanya dan lain sebagainya. Pakar Global Health Security dari Griffith University Diki Budiman bilang infeksi bakteri seperti E. coli dan Salmonella bukan hanya soal diare atau muntah sesaat. Salmonella khususnya ini dia termasuk E. coli ya dengan dehidrasi berat, bahkan ada potensi juga perdarahan ya yang diakibatkan ini. Nah, ini yang bisa juga mengarah pada kematian, terutama apalagi pada anak yang rawan rentan. Kan anak ini selain secara umum daya tahan tubuhnya memang masih dalam proses ya, artinya dibandingkan orang dewasa dia masih dalam proses pertumbuhan perkembangan. Nah, ada anak yang bahkan memiliki masalah kekebalan tubuh, imunitas. Nah, ini yang bisa berdampak sangat serius dan bahkan fatal. Dan itu tidak boleh terjadi. Dan kita tidak boleh mengambil risiko seperti itu dengan cara yang memastikan setiap rantai pasok dan proses ini terjamin ya. Dan saya menyampaikan dalam beberapa kesempatan harus ada moratorium. Jadi kalau ada kasus seperti ini, jangan tunggu ada kematian, berhenti sampai jelas. Program MBG sejatinya bertujuan mulia. Tanpa pengawasan ketat dan standar kebersihan yang jelas, risiko keracunan akan terus mengintai.